Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran dengan pelajaran tematik. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan pembelajaran 2 dan 3. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Faktor yang diturunkan oleh orang tua ini adik-adik ya, bisa berupa mungkin tinggi badan, mungkin orang tua kalian tinggi-tinggi, ada yang mungkin agak besar badannya ya, itu faktor keturunan dari orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda ya, tidak akan sama adik-adik. Kalaupun ada anak kembar itu pasti berbeda juga. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi walaupun kita berbeda, di sini harus tetap saling menghargai dan menghormati. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut ini. Nah, di sini ada gambarnya adik-adik. Ini ada temanmu seperti ini. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Nah, sikap yang akan kamu lakukan adalah apa yang seharusnya kalian lakukan ini adik-adik? Mungkin kalian lebih tinggi dari teman kalian. Apa yang kalian lakukan? Ya, membantu mengambilkan benda itu. Lalu gambar berikutnya adik-adik. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah bagaimana nih adik-adik? Mungkin tidak hanya melihat temanmu, mungkin melihat bapak ibu guru yang membawa barang bawaan yang banyak. Apa yang harusnya kalian lakukan? Ya, kalian bisa membantunya membawakan barang bawaan. Jadi kalian bisa melakukannya kepada teman kalian, kepada orang tua kalian. Mungkin ibu kalian pulang dari pasar membawa barang bawaan yang banyak. Nah, adik-adik bisa membantu. Atau membantu guru kalian ketika guru kalian membawa barang bawaan yang banyak. Itu sikap yang baik, sikap yang bagus untuk anak-anak yang hebat. Gambar berikutnya adik-adik. Nah, di sini kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah temanmu waktu latihan menari ternyata dia kesulitan mengikutinya. Apakah kamu mengejeknya, atau malah menghindarinya, atau menyalahkan dia? Apakah seperti itu adik-adik? Jangan ya adik-adik ya. Apa yang harus kita lakukan? Membantunya atau melatihnya pelan-pelan sampai teman kita bisa adik-adik. Itu sikap yang baik. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi adik-adik pasti masih ingat ya, sila kedua Pancasila itu dilambangkan dengan gambar rantai ya. Nih, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah belajar tentang pengamalan sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita harus beribadah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan.
menghargai teman yang berbeda agama, itu termasuk pengamalan sila yang pertama. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita menerapkan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara membantu teman-teman kita, menghargai perbedaan, itu sesuai dengan pengamalan sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua, Pancasila, adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di sila kedua ini kita belajar bagaimana tentang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bagaimana kita harus saling tolong-menolong, menghargai, menyayangi, walaupun mungkin kita berbeda. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Contohnya mungkin ketika ada pengemis adik-adik, kalian jangan langsung mengusir atau menjauhi. Berikan sedekah jika kalian memiliki uang lebih adik-adik. Itu namanya kita saling menghormati dan memperlakukan manusia lain dengan baik. Nah, selanjutnya pembelajaran 3. Kemarin kalian sudah belajar lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Nah, di sini kalian bisa mencontohkan gerakan tari kupu-kupu yang lucu. Bisa kalian contohkan ya, seperti gambar yang ada di buku kalian. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, Kak Cira punya gambar makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, di sini ada 5 kelompok makanan dan minuman yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan kita. Yang pertama, kelompok pertama nih adik-adik ya. Ini ada nasi, ada ketela, ada sagu, ada jagung. Nah, ini termasuk namanya adalah makanan pokoknya yang harus kita konsumsi setiap hari. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu. Itu adalah makanan pokok. Nah, nanti makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Kalian akan belajar selanjutnya nanti. Yang kelompok yang makanan yang kedua yang bergizi bagi kita adalah lauk pauk. Jadi ketika makan harus ada makanan pokoknya, lalu ada lauk pauknya. Nah, lauk pauknya itu contohnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, cumi, udang, dan lain sebagainya. Apakah hanya cukup makanan pokok dan lauk pauk saja? Tidak adik-adik, kalian harus menambahkannya dengan sayur-sayuran. Nah, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Atau yang lain sebagainya ya, ada sawi. Nah, adik-adik yang tidak doyan makan sayur nih, berarti kalian kurang gizinya nanti. Jadi usahakan untuk kalian belajar suka makan sayur. Nah, di sini sudah ada 3 makanan nih. Makanan pokok, ada lauk pauknya, ada sayur-sayurannya. Apakah itu cukup bergizi, Kak Citra? Nah, akan lebih bergizi lagi jika ditambahkan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, ya, ada semangka, melon, dan sebagainya. Ini sudah merupakan menu sehat. Lebih baik lagi kalau kita tambahkan dengan yang terakhir adalah susu. Jadi ada susu sapi atau susu kambing. Jadi ini disebut makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehatnya apa? Makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 5 sempurnanya ditambah dengan minum susu. Ini adalah makanan yang sehat dan bergizi. Lalu Kak, kalau salah satunya nggak ada, aku kan nggak suka sayur-sayuran, itu tentunya juga tidak baik untuk tubuh kita adik-adik.
Nah, di sini makan makanan tersebut mengandung gizi ya. Gizinya apa saja Kak Citra? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada air. Nah, di sini ya, ingat ya, ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, buah-buahan, yang terakhir adalah susu. Nah, makanan-makanan ini mengandung gizi. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada airnya juga. Makanan yang mengandung karbohidrat nih Kak Citra, contohkan ya makanan yang mengandung karbohidrat ini nih adik-adik. Jadi karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok nih seperti nasi, roti, sagu, mie, itu juga mengandung karbohidrat. Tapi kalau keseringan mie itu juga tidak baik adik-adik. Kentang, ubi, nah ini mengandung karbohidrat. Lalu ada makanan yang mengandung protein. Nah, banyak sekali ya makanan yang mengandung protein. Jadi protein sendiri terdiri ada dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, di sini banyak sekali ya makanan yang mengandung protein. Ada daging, ada putih telur, brokoli, ikan, susu, ayam, ikan teri, kacang-kacangan, tempe, tahu. Banyak sekali adik-adik ya, bayam, susu, kedelai, minyak ikan. Nah, di sini untuk protein sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Bedanya apa Kak? Nah, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Jadi misalnya ikan. Nah, ikan itu mengandung protein. Daging, susu itu kan dari sapi atau dari kambing. Keju itu juga berasal dari susu loh adik-adik, yang diolah menjadi keju. Lalu telur dari ayam, nah itu termasuk protein hewani. Nah, sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada brokoli ya adik-adik, itu kan dari tumbuhan. Ada tempe itu dari kedelai, tahu juga dari kedelai. Lalu ada bayam ya, di sini ya, kenari, kacang-kacangan, itu mengandung protein nabati. Dan dua protein ini sangat penting bagi kita semua. Makanan yang mengandung vitamin. Nah, vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Macam-macam vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, kita lihat dulu ini makanan yang mengandung vitamin A. Bagus untuk kesehatan mata adik-adik ya. Kesehatan mata kita sangat bagus jika kita memakan makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel, tomat, mangga, apel, pepaya, susu, ya, hati, ayam, pisang, dan sebagainya. Lalu ada yang mengandung vitamin B. Nah, vitamin B itu ada B1 sampai B12. Ini contoh-contoh makanan yang mengandung vitamin B ya. Ada brokoli, ada jamur, ada alpukat. Ya, banyak sekali adik-adik yang mengandung vitamin B. Ada udang, ada ayam, ada daging ya. Lalu ada yang mengandung vitamin C. Nah, ini bagus untuk kesehatan mulut kita ya. Nah, ini ada jambu. Kenapa vitamin C ini mencegah penyakit sariawan adik-adik ya. Bagus pokoknya vitamin C ini. Untuk daya tahan tubuh juga bagus. Nah, ada jambu, ada mangga, pepaya, brokoli, kiwi, jeruk, tomat, stroberi, paprika. Nah, ini mengandung vitamin C ya. Lalu buah-buahan dan makanan yang mengandung vitamin D. Nah, ini ada udang, ada tuna, makarel, kuning terul ya. Ini termasuk dalam hewan ya, yang mengandung vitamin D. Kalau untuk sayurannya jamur ya. Nah, ini mengandung vitamin D. Sereal ya, kalau ikan salmon. Lalu ada satu lagi adik-adik yang sangat-sangat gampang kita peroleh vitamin D, yaitu sinar matahari pagi. Nah, di antara jam 7 sampai jam 9 adik-adik bisa berjemur. Nah, itu sinar mataharinya mengandung vitamin D yang sangat bagus untuk pertumbuhan tulang kita.
Lalu ada vitamin E. Nah, vitamin ini biasanya kebanyakan dari kacang-kacangan ya. Udang juga mengandung vitamin E juga adik-adik. Lalu ada alpukat, ada brokoli, ada tahu, ya, ada minyak. Nah, ini mengandung vitamin E. Lalu ada yang mengandung vitamin K. Ini contohnya ya adik-adik ya, ada kacang mete, lalu ada kenari ya, di situ ada kurma dan sebagainya, kacang kedelai juga itu juga mengandung vitamin K. Makanan yang mengandung mineral. Nah, mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu nih. Contoh-contoh makanan yang mengandung mineral ya, ada ikan, ada susu. Ternyata satu buah makanan saja mengandung berbagai macam gizi ya. Contohnya alpukat tadi mengandung vitamin juga, mengandung mineral. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.